I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas presentasi kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep wakalah, kafalah, dan hawalah. Yang pertama ialah wakalah. Wakalah secara bahasa at-tafwid dalam kurung pendelegasian, penyerahan atau pemberi mandat. Wakalah ini merupakan akad di mana seseorang menunjukkan orang lain sebagai perwakilan atau menggantikan dirinya dalam mengerjakan suatu perkara. Apabila perkara tersebut sudah selesai sesuai kesepakatan, maka pihak yang diutus menjadi perwakilannya pun sudah terbebas dari akad wakalah tersebut dan dikembalikannya kepada pihak yang diwakilkan. Selanjutnya ialah dasar hukum wakalah. Dalam hukum Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain, yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama. Dalil yang dipergunakan antara lain: yang pertama di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 22 yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lainnya lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sesekali menceritakan halmu kepada siapapun. Yang kedua ialah hadis. Hadis yang dapat dipergunakan sebagai dasar akad wakalah, salah satunya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Ansor untuk mewakilkannya mengawini Maimunah bin Al-Haris. Hadis riwayat Malik dalam Al-Mutawatta. Dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mewakilkan urusannya kepada orang lain untuk berbagai urusan, diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan urusan-urusan lainnya. Rukun wakalah. Rukun wakalah itu ada 4. Yang pertama, pihak yang mewakilkan dalam kurung al-muwakil. Yang kedua, pihak yang mewakili dalam kurung al-wakil. Yang ketiga, objek atau kegiatan yang diwakilkan. Yang keempat, sigot. Selanjutnya, jenis-jenis wakalah. Wakalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, wakalah al-mutlaqah. Wakalah al-mutlaqah adalah jenis wakalah yang mewakilkan suatu secara mutlak. Artinya, wakalah dilakukan tanpa batas waktu dan juga untuk segala urusan. Yang kedua, wakalah al-muqayyadah. Wakalah al-muqayyadah merupakan penunjukan wakil yang bertindak atas namanya dalam suatu urusan-urusan tertentu. Yang ketiga, wakalah al-ammah. Wakalah al-ammah termasuk jenis wakalah di mana perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah. Biasanya ini untuk perbuatan terkait pengurusan sehari-hari. Berakhirnya wakalah. Berakhirnya wakalah dikarenakan salah satu sebab ikut. 1. Matinya salah seorang dari yang berakad. Yang kedua, salah satunya gila. 3. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan. 4. Pemutusan oleh muwakil terhadap wakil meskipun wakil tidak mengetahui, dalam kurung menurut Asy-Syafi'i dan Hambali. Tapi menurut Hanafi, wakil wajib tahu. 5. Wakil memutuskan sendiri. Yang keenam, keluarnya orang yang mewakilkan dalam kurung muwakil dari status pemilikan.
Kedua, konsep kafalah. Kafalah secara bahasa adalah penjaminan. Jadi kafalah adalah akad di mana seseorang menjamin atau menanggung orang yang mempunyai hutang. Di sini, penjamin dengan orang yang memiliki hutang mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntunan baik terkait jiwa, hutang, atau benda. Dasar hukum kafalah. Pertama, Al-Quran di dalam surat Yusuf ayat 22 yang artinya penyuruh-penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Yang kedua, di dalam hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Rukun kafalah. Rukun kafalah ada 5. Yang pertama, sigot kafalah dalam kurung ijab kabul. Yang kedua, ma'ful bihi dalam kurung tanggungan. Yang ketiga, kafil dalam kurung penjamin. Yang keempat, ma'ful anhu dalam kurung tertanggung. Yang kelima, ma'ful lahu dalam kurung penerima hak tanggungan. Selanjutnya, jenis-jenis kafalah. Kafalah dibagi menjadi 2. Yang pertama, kafalah dengan jiwa, dikenal dengan kafalah al-wajhi, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin dalam kurung al-kafil, al-domin, atau az-zu'aim untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan dalam kurung ma'fullah. Yang kedua, kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh domin atau kafil dengan pembayaran dalam kurung pemenuhan berupa harta. Berakhirnya kafalah. Kafalah berakhir apabila kewajiban dari penanggung sudah dilaksanakan dengan baik atau si ma'ful lahu membatalkan akad kafalah karena merelakannya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang konsep hawalah. Pengertian hawalah secara etimologi berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu di atas pundak. Sedangkan secara terminologi menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan hawalah adalah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang dalam kurung al-muhil kepada orang yang berhutang lainnya dalam kurung al-muhal alaih. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, hawalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa hawalah adalah akad pengalihan hutang atau piutang dari pihak yang berhutang atau berpiutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau menerimanya. Selanjutnya, dasar hukum hawalah. Dasar hukum hawalah yang pertama di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut. Yang kedua, hadis. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang dasar hukum hawalah yaitu menunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagih piutangnya dalam kurung dihawalahkan kepada pihak yang mampu, terimalah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, rukun hawalah. Rukun hawalah ada 5. Yang pertama, muhil, yakni pihak yang berutang dan berpiutang. Yang kedua, muhal, pihak yang berpiutang. Yang ketiga, muhal alaih, pihak yang berhutang. Yang keempat, muhalbih, objeknya dalam kurung hutangnya. Yang kelima, sigot. Jenis-jenis hawalah. Hawalah dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, hawalah hak dalam kurung pemindahan hak terjadi apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut uang atau dengan kata lain pemindahan piutang.
Yang kedua, hawalah dain dalam kurung pemindahan hutang. Terjadi jika dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang. Yang ketiga, hawalah muqayyadah dalam kurung pemindahan bersyarat adalah pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama dalam kurung muhil kepada pihak kedua dalam kurung muhal. Yang ketiga, hawalah mutlaqah dalam kurung pemindahan mutlak adalah pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti pembayaran hutang pihak pertama dalam kurung muhil kepada pihak kedua dalam kurung muhal. Yang terakhir, berakhirnya hawalah. Akad hiwalah atau hawalah menjadi berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak yang sedang melakukan akad tersebut membatalkan dalam kurung fasyak akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Dengan adanya pembatalan akad tersebut, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran hutang kepada pihak pertama. Demikian pula hak pihak pertama kepada pihak ketiga. 2. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan tersebut kepada pihak kedua. Ketiga, jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. 4. Pihak kedua menggibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hiwalah tersebut kepada pihak ketiga. Yang kelima, pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut. Berakhirnya hawalah tadi, maka berakhirlah penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menonton. See you next time.